Aku dikirim perusahaan ke luar negeri 3 bulan. Rencana berubah. Aku pulang sebulan lebih awal. Sandi salah. Tapi aku bahkan tidak bisa masuk ke rumahku sendiri. Sandi salah. Siapa sih itu? Siapa yang keluar bawa koper larut malam? Kalau kamu ngemis, pergi ke tempat lain, aku gak punya apa-apa buat kamu. Siapa sih kamu? Ini rumahku. Dan kenapa kamu pakai piyamaku? Rumahmu? Ini piyamaku. Harus kuakui, ini lumayan nyaman. Agak ketat. Kamu kira lagi ngapain? Menerobos masuk rumah orang jam segini? Aku peringatkan kamu, aku panggil polisi. Kamu tinggal di rumahku? Dan kamu mau panggil polisi? Maksudmu punyamu dan punyaku? Ini rumahku. Kamu, keluar. Gila. 2 bulan sebelumnya, aku buru-buru berangkat ke luar negeri. Aku khawatir anjingku akan ditinggal sendirian, jadi aku bayar $20.000 untuk pembantu yang tinggal di rumah. Ibu baru di pekerjaan ini. Mungkin ibu belum sesuai yang saya mau. Pak Vans, saya mohon, tolong pekerjakan saya, hidup saya sangat sulit. Suami saya meninggal karena sakit 2 tahun lalu. Biaya pengobatannya menghabiskan tabungan kami. Anak saya baru saja kehilangan segalanya dalam bisnis. Sekarang kami hampir tidak bisa membeli makanan. Saya tidak minta gaji besar. Saya butuh pekerjaan untuk menghidupi anak saya. Pak Vans, saya mohon, tolong kasihani saya. Beri saya kesempatan untuk bertahan hidup. Tolong, beri saya kesempatan. Pak Vans, tolong, beri saya kesempatan. Bu Miller, tolong bangun. Saya akan pekerjakan dia. Halo, Ethan. Apa semuanya berjalan lancar di luar negeri? Aku urus semuanya di sini, jangan khawatir. Bu Miller, ibu bawa orang asing ke rumah saya, kenapa? Ethan, bukannya kamu bilang akan kembali dalam 3 bulan? Kenapa pulang cepat? Kalau aku tidak pulang lebih awal, aku tidak akan pernah tahu kamu sudah memindahkan seluruh keluargamu ke rumahku. Buka pintunya. Ethan, aku berutang maaf padamu. Ada banjir bandang di kampung halaman dan menghanyutkan rumah kami. Mereka tidak punya tempat tujuan. Jadi kupikir mereka akan tinggal beberapa hari. Mereka akan pergi setelah hujan berhenti. Ethan. Ini apaan sih? Kamu siapa? Ini rumahku. Apa yang kamu lakukan masuk seenaknya? Ethan, anakku bilang hewan ternak mahal di kota. Jadi dia bawa beberapa dari rumah untuk dipelihara. Kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini, terasa sepi dan hampa. Dengan beberapa hewan di sini, sekarang rumah ini jadi penuh kehidupan. Siapa bilang kamu boleh menyentuh ini? Aku pikir foto hitam putih ini terlihat sial di ruang tamu, jadi aku menutupnya dengan kain. Aku bayar kamu $20.000 untuk merawat anjingku dan menjaga rumahku. Kamu memelihara ayam di rumahku. Kamu memindahkan barang-barangku? Siapa yang memberi kamu hak? Apa? Jangan teriak-teriak pada ibuku.
Rumah kami hanyut terbawa badai, kami nggak punya rumah. Rumahmu besar, dan setengahnya kosong. Apa salahnya kami tinggal beberapa hari? Ethan, tolong, kasihanilah kami. Kami benar-benar. Rumahmu roboh? Pergi ke pemerintah, perusahaan asuransimu, kerabatmu. Rumahku bukan tempat penampungan. Apa-apaan sih? Mana Mochi? Di lantai atas. Ethan, santai aja. Mochi, bertahan, Mochi. Biar aku perjelas. Anjing jelekmu itu sangat berharga. Kami nggak pernah nyentuh dia. Anjing itu bunuh 2 ayam kami. Kamu tahu berapa harga per ekornya? Ethan, aku bawa ayam-ayam itu buat bantu kamu pulih. Pergi lo. Apa? Gue bilang, pergi lo. Aku? Lo nggak pergi? Ethan. Ethan, lo gila? Pergi lo. Ethan, kamu ngapain? Kamu gila? Pergi lo. Ethan, kalau lo nggak berhenti, gua panggil polisi. Silakan, panggil aja. Lihat aja siapa yang mereka tangkap. Bertahan, Mochi. Bertahan, Mochi. Ada apa sih sama dia? Dengan dehidrasi parah, gula darah rendah dan benda asing di usus, dia sudah tidak makan dengan benar selama beberapa hari. Jika kamu datang setengah jam lebih lambat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ethan, kamu sudah pulang. Mereka bertengkar tadi malam. Mereka tidak tidur sampai subuh. Lebih baik. Jangan pakai kamar utama dulu. Aku sudah menyiapkan ruang kerja untukmu. Pergi istirahat di sana. Lihat betapa merah matamu. Kamu tidak tidur semalaman, kan? Ethan, kamu tidak melepas sepatu di rumah? Itu kotor. Aku kasih kamu 3 hari. Dalam 3 hari itu, kalian semua harus membereskan semuanya dan pindah. Ethan, dengar dulu. Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Jika kamu masih di sini setelah 3 hari, aku akan langsung membawamu ke pengadilan. Ethan, tunggu. Istirahat dulu, ya. Pakai sepatu di dalam rumah. Ayo deh. Hei, oper, oper. Tembakan bagus. Oper. Operan bagus. Tembakan bagus. Bagus?
Kamu mesum. Hei. Berani sekali kamu? Kamu lihat istriku ganti, kamu mesum. Tolong, ada orang. Tolong aku. Ada mesum di sini. Cepat. Itu dia. Aku panggil keamanan sekarang. Kamu masuk paksa di siang bolong dan berbuat ini. Kamu merasa di atas hukum? Masuk paksa? Ini rumahku. Kami di sini setiap hari. Kami hanya lihat mereka tinggal di sini. Kami belum pernah lihat kamu sebelumnya. Nama saya ada di akta. Itu bukti yang cukup, kan? Oh, jadi cuma kamu yang punya akta? Tunggu dulu. Hei, semuanya, lihat sini. Lihat baik-baik, aku juga punya satu. Ibu Miller tinggal di sini setiap hari. Dia bantu aku bawa belanjaan kemarin. Kamu muncul dengan akta palsu, dan bertingkah seperti preman. Apa orang tuamu sudah mati? Tidak ngajarin kamu sopan santun? Aktaku asli. Kamu? Kamu ngintip perempuan yang ganti baju. Kamu kibarkan akta palsu buat nakutin orang. Orang kayak kamu harusnya dipenjara. Baiklah. Kalau begitu, aku akan lapor polisi. Ethan, sebaiknya kamu jangan telepon polisi. Begitu mereka buktikan kamu ngintip Sophia, noda itu tidak akan pernah hilang. Sophia sudah jadi istriku bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kecuali kamu jelaskan diri, jangan harap bisa keluar dari rumah ini hari ini. Lemparan bagus. Lihat aja dia coba lagi. Kamu melakukan hal yang memalukan, dan masih datang ke sini? Air itu sudah paling ringan yang pantas kamu terima. Kamu masih sangat muda, tapi yang kamu lakukan cuma hal-hal kotor dan memalukan. Bagaimana kamu bisa menghadapi orang tuamu? Aku pemilik sah rumah ini. Sekarang para penyusup ini mengepung dan memakiku. Rumah ini cuma sumber masalah. Percuma aja dipertahankan. Baiklah, salahku. Seharusnya aku nggak langsung dorong pintu. Aku minta maaf kepada kalian semua. Seharusnya kamu bilang begitu dari awal, biar aku kasih tahu. Kalau kamu berani masuk lagi, nggak akan cuma berakhir dengan seember air. Kamu terlalu baik hati. Setelah semua itu, kamu masih membiarkannya pergi. Orang lain pasti sudah membawanya ke polisi. Tepat sekali. Kalian orang yang jujur dan baik. Kalian selalu baik sama orang lain. Kalian harus bertemu dengan orang aneh seperti dia. Aku benar-benar kasihan sama kalian. Sudahlah. Dia masih muda dan belum tahu apa-apa. Kami nggak akan dendam padanya. Kalau begitu, kami pamit dulu. Telepon aku kalau butuh apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Zack, bantu aku jual rumah ini. Aku perlu segera dijual. Kita bisa pasang harga jauh di bawah pasar. Ethan, rumah itu lokasinya bagus sekali. Kamu jual begitu saja? Uang tidak masalah. Aku hanya punya satu syarat. Pembelinya harus orang yang tegas. Seseorang yang benar-benar tidak takut. Tentu, serahkan padaku. Zack bilang, kamu buru-buru jual rumah. Dan kamu butuh pembeli yang gak ada yang macam-macam. Betul. Kayaknya kamu lagi dalam masalah. Coba cerita soal rumahmu. Di apartemen Grand Horizon, pusat kota. Fully furnished, 300 meter persegi, nilai pasaran sekitar $6 juta. Wow, lumayan. Berapa? $5 juta tunai. Selesai dalam seminggu. Itu turun 1 juta. Pasti rumah itu ada masalah. Aku pekerjakan pembantu sebelum pindah ke luar negeri. Waktu aku balik, aku dapati dia bawa seluruh keluarganya. Mereka masih nggak mau pergi. Berapa orang? 3. Seorang wanita tua, anak laki-lakinya dan menantunya. Satu keluarga besar, ya. Sempurna.
Bujuk yang lemah dan rapuh, itu keahlianku. Pak Vance, setelah properti dialihkan, kepemilikannya jadi milik Pak Stone. Anda yakin? Ya, saya yakin. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Rumah ini milik Anda mulai sekarang. Bagaimana kita menangani orang di dalam? Kamu yang putuskan? Jangan khawatir, akan kutunjukkan ke mereka apa aturannya. Aku ada rencana siang ini. Aku akan ambil alih jam 8 malam ini. Baiklah, Kamu benar-benar menjualnya? Ini satu-satunya rumah warisanmu. Kalau mereka lihat kondisi rumah sekarang, mereka pasti lebih mau jual daripada aku. Tapi, foto keluarga dan potret kenangan mereka masih ada di dalam. Aku harus mengambilnya kembali. Baiklah. Ayo. Ke kiri sedikit, lebih ke kiri lagi. Ya, itu dia. Di situ, sempurna. Hati-hati, jangan jatuh. Gimana? Lurus enggak? Kemanapun kau pergi, kembalilah dan lihat foto ini. Kau akan tahu di mana rumahmu. Bu, hei, lihat foto ini. Foto ini kelihatan bagus digantung di sini. Ini jauh lebih bagus daripada yang lama. Yang lama begitu kusam. Lihat aja udah bikin sial. Sofia, kalau kamu sudah sampai di kamar, kunci pintunya dari dalam. Kali ini, Pak Vance nggak akan salah pintu lagi, kan? Kamu memperlakukan rumahku seperti milikmu. Dan kamu menyalahkanku? Kenapa kamu buang foto keluargaku? Oh, yang itu? Penyangga bingkainya rusak, kupikir kamu nggak mau. Gimana dengan foto peringatan orang tuaku? Foto hitam putih itu serem. Aku nggak tahu di mana aku buang. Mungkin tukang sampah sudah mengambilnya. Oh, cukup. Itu cuma beberapa foto jelek. Bukan berarti itu berharga. Nanti beli yang baru aja. Benar. Apa? Kamu mengintip Sophia? Dan sekarang kamu mau mukul aku? Ayo, ayo. Coba pukul aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Mereka sudah pergi, lepaskan saja. Kenapa kamu masih simpan barang-barang ini? Itu cuma bikin kamu sedih. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Ayo, Pak Vance, jangan sampai pintu mengenai kamu. Pak Vance, jangan sampai pintu mengenai kamu. Foto hitam putih itu serem. Mereka sudah pergi, lepaskan saja. Jam 8 malam ini, tepat, jangan biarkan satupun lolos. Tunggu aku. Bu, apa kita benar-benar harus melakukan ini? Lihat dirimu. Apa salahnya? Ethan nggak pernah berbuat salah pada kita. Kita tinggal di sini. Sophia, kamu nggak ngerti. Lukas lagi nganggur.
Tempat seperti apa yang kita tinggali sebelumnya? Basementnya bocor tiap kali hujan. Ibu cuma mikirin kamu dan Lukas. Tepat, Bu. Rumah ini cuma kosong. Setelah kita tinggal di sini cukup lama, siapa yang bakal ngusir kita? Hei, ini rumah dinas sekolah. Ethan tinggal sendirian, jadi dia nggak butuh. Kita tinggal sini dulu. Jangan biarkan rumah ini terbuang sia-sia. Saat dia mulai berkeluarga nanti, kita akan atur nanti. Ibu melakukan ini demi kebaikannya. Oh, Bu, Ibu benar sekali. Ibu sangat bijaksana. Tentu saja. Ya ampun. Pasti itu ibu tetangga. Katanya dia bikin sup buat kita. Pasti dia lagi bawa sekarang. Ayo, sana. Oh, lihat tuh pergaulan Ibu. Oh, Kamu cari siapa? Itu yang harus aku tanyakan. Rumah ini milikku. Kenapa kamu tinggal di sini? Milikmu? Tidak mungkin. Lihat baik-baik. Kamu punya 1 jam berkemas dan pergi. Pak, rumah kami di kampung kebanjiran. Kami nggak punya tempat lain. Tolong, kasihanilah kami. ayolah. Kamu siapa, sih? Hah? Kamu pikir kertas murahan? Kenapa kamu pukul dia? Bu, lebih baik Anda punya bukti. Kamera lobi merekam semuanya. Dia yang memulai duluan. Aku hanya membela diri. Lagi pula, aku hampir nggak nyentuh dia. Ah, sakit? Hei, kamu ngapain? Itu milik kami. Milikmu? Kenapa kamu hancurkan bingkai foto kami? Itu mengganggu pemandangan. Keparat kau. Keparat kau. Lukas, aduh. Hei kawan, kamu nggak jantan, tapi kamu cepat marah. Kamu sudah pukul aku 2 kali. Bagaimana kalau aku panggil polisi sekarang? Siapa di antara kita yang masuk penjara? Tolong, seseorang. Tolong, dia menyerang kami. Tolong, seseorang. Dia menyerang kami. Cepat datang. Ya Tuhan. Lihat, itu dia. Siapa kamu? Aku sudah merekam. Tenang. Rekam ini dulu, lihat baik-baik. Ini akta saya. Bukankah ini rumah Ibu Miller? Ini, bilang, sudah berapa lama kamu kenal dia? 2 atau 3 bulan. Tahu nggak gimana mereka pindah? Aku nggak kenal dia. Bu, jangan nangis. Aku orang yang sangat masuk akal. Rumah ini milikku. Cek ke kantor kabupaten kalau kamu ragu. Rumah ini sekarang atas namaku. Siapa yang ngizinin kamu tinggal di sini? Kamu punya kontrak sewa? Siapa yang ngambil sewa kamu? Oh, kamu butuh waktu lagi ya? Baiklah, aku akan mengambil alih jam 8 pagi. Dari sekarang sampai jam 8 pagi besok, kamu bisa tinggal di sini. Tapi kalau kamu masih di sini, setelah itu, kamu harus bayar sewa. Nggak ada alasan. Para tetangga semua ada di sini, jadi mereka bisa jadi saksi. Aku akan mengambil alih jam 8 pagi. Tapi, Kami juga pergi. Sekarang kita harus apa? Sekarang kita harus apa? Lagi apa? Mereka datang besok pagi-pagi untuk mengambil kembali rumah. Ayolah, cukup,
Kita nggak bisa pergi diam-diam aja. Apa? Apa? Kita ini, anjing yang diusir? Apa? Sekarang kita harus apa? Sertifikatnya atas namanya. Dan dia kelihatannya nggak mudah diganggu. Dia mungkin orang berpengaruh. Sial. Orang berpengaruh? Aku bahkan belum beres sama Ethan. Dia bawa preman entah dari mana. Kamu pikir aku takut? Cukup. Berhenti bertengkar. Lalu kita harus apa? Pasti ada keadilan. Jadi gimana kalau dia punya orang? Kamu pikir aku sendirian? Hei, David. Bukannya kemarin kamu bilang mau cari tempat sewa murah? Aku punya ruang belajar. $800 sebulan. Tertarik? Serius? Lukas, itu sungguh murah hati. Setuju, aku datang malam ini. Oke. Lihat, aku punya banyak teman. Kenapa takut sama satu orang? HMPH. Oh. Lukas yang terbaik. Dengar itu. Aku datang. Hei, David. Masuk, aku tunjukkan tempatnya. Di sini. Terima kasih, Lukas. Nih, lokasinya bagus sekali, dan kamu cuma minta $800? Kamu teman sejati. David, sejujurnya, aku baru saja dapat masalah. Seorang brengsek terus berusaha ngusir kita. Dia bahkan datang ganggu kita kemarin. Jangan khawatir, Lukas. Aku di sini. Biarkan dia coba. David, kamu teman sejati? Ayo, aku tunjukkan kamarnya. Astaga. Dia kembali lagi. Kok kamu buka pintu kami? Sial. Ih, Suka ngendon di sini ya. Oke. Kamu sebaiknya tetap di sini. persetan. Dia kabur. Jangan takut, Lukas. Aku akan membelamu lain kali. Ethan, kamu punya kartu broadband kan? Ya, kartu air, listrik, dan gas juga ada di sini. Ada apa? Enggak, pakai kartu broadband dulu aja. Kamu di mana? Aku akan ambil sore ini. Datang ke rumah sakit hewan. Tentu. Kirim alamatnya. Oke. Aku akan antar kamu ke rumah baru dalam beberapa hari. Dorong, aku butuh bantuan. Cepat. Dorong, dorong. Seseorang datang. Cepat. Sial. Aku hampir menang. Hei, sayang. Kamu sentuh kabel internet? Enggak. Siapa yang sentuh kabelmu? Kenapa wifi-nya mati? Aku sedang video call dengan bibimu. Aku tadi menunjukkan kamar tidur kami. Bu, kamu juga nggak punya internet? Lukas, Wi-Fi-nya benar-benar mati. Video pendek ini nggak bisa loading. Aku tahu apa yang terjadi. Mark, bajingan itu yang melakukan ini. Baik. Kamu pikir aku gampang diusik? Aku akan ke kantor properti sekarang. Staf pengelola properti. Di mana Anda? Panggil manajer Anda. Jadi itu sebabnya internet kami terus putus. Apa Anda menyuapnya? Pak Miller, kok Bapak bisa bilang gitu? Kapan kami pernah menerima suap? Tidak. Lalu kenapa Ibu membuatkan dia teh? Ada apa dengan internet kami? Baru saja putus. Apa Ibu tidak bisa berbuat apa-apa? Pak Miller, begini ceritanya. Saya sudah mengeceknya untuk Bapak. Pemilik akun internet 702 adalah Pak Ethan. Pak Ethan mengizinkan Pak Stone untuk membatalkannya hari ini. Pusat layanan hanya mengakui pemiliknya. Kami tidak punya wewenang untuk campur tangan. Kenapa Bapak tidak bawa KTP Bapak ke pusat layanan dan pasang yang baru? Kamu lagi sakau internet ya?
Tunggu saja. Jadi, kata manajemen gimana? Mark lagi minum teh di kantor. Katanya Ethan yang memutus internet. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Semahal apa sih satu koneksi internet? Kenapa kita nggak pasang sendiri aja? Betul tuh, langgan aja. Gimana kita bisa hidup tanpa internet? Baiklah. Bu, Ya ampun. Mahal banget. gimana menurut ibu? Oke, sudah dipesan. Sekarang aku mau lihat apa yang si sialan bisa lakukan padaku. Mochi. Kamu suka di sini? Kompleks ini ramah hewan peliharaan. Ada halaman besar di bawah, banyak corgi, dan golden. Setelah matamu sembuh, aku ajak kamu turun main. Ethan, lihat ini. Ini untukku? Ya, kami jarang di rumah. Kamu butuh teman, kan? Ini Mochi. Mulai sekarang dia akan menemanimu. Mochi. Mochi. Mark, Hei, tempat baru yang bagus, jauh lebih luas dari yang lama. bagaimana di sana? Sedang diurus. Mereka tidak mau pergi, jadi aku putus internet mereka dulu, beri aku kartu air dan listrik. Oh, Mark, kudengar mereka bikin keributan di kantor manajemen. biarkan mereka ribut. Aku sudah lihat banyak orang seperti mereka. Baik, aku pergi dulu. Ada urusan yang harus diurus. Dah. Aku akan sisakan sedikit air panas. Tapi aku akan matikan semua air dingin. Kamu pikir aku nggak bisa urusin kamu? HMPH? Aduh, Apa-apaan sih? aduh, sial. Air ini panasnya bisa masak aku. Ini semua air panas sialan. Dapur juga sama. Air dingin nggak keluar. Air panasnya luar biasa panas. Halo, ini bagian pengelola properti. Aku di gedung 23, unit 702. Kami nggak punya air dingin. Air panas ini bisa merebus babi. Apa kantor properti kalian bisa bertindak? Pak Miller, kami sudah periksa catatan. Katup untuk unit 712 disesuaikan atas permintaan pemilik. Semua pengaturan dalam batas normal. Tidak ada masalah. Nggak mungkin, aku tinggal di sini, jadi aku pemiliknya. Aku memerintahkanmu untuk menyalakan air dingin sekarang. Kamu dengar aku? Maaf, Pak Miller. Pemilik terdaftar 702 bukan kamu. Jika kamu punya pertanyaan, silakan hubungi pemilik untuk menyelesaikannya. Hei, halo, sial, ini. Sial. Kurasa aku harus pakai begini aja. Oh, aduh. Oh, sial. Apa? Apa yang terjadi? Ma, apa? Oh, Gran, Apa? Apa? Kita? Harus apa? Ya Tuhan, sialan. Oh, sepatuku. Sepatu baruku. Lukas, kran airnya tidak bisa dimatikan. Ethan. Itu pasti ulah sialan itu. Dia mengendalikan Amer dari jarak jauh. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Hubungi Ethan sekarang juga. Dia memblokirku. Bagaimana dia bisa melakukan ini dan membuat kita menderita?
Apa yang dia coba lakukan? Dia memblokirmu? Baik, orang sialan itu berani. Dia akan membayar untuk ini. Oh, tidak. Lukas, tas ini juga rusak. Semua isinya berantakan. Cukup, aku lihat. Kamu harus memperbaiki ini hari ini. Apa? Aku tidak menyebabkan banjir. Kamu tidak bilang apa-apa saat pindah. Sekarang ada kejadian. Dan kamu mau memerasku? Memerasmu? Apa kamu tahu berapa nilai barang di tasku? Headphone ini saja nilainya sewa sebulan. Jadi, bagaimana kamu akan memperbaiki ini? Kamu? Baik. Aku akan panggil tukang reparasi sekarang. Oke, kita akan bereskan semua kekacauan ini hari ini. Ih. Aku udah. Aku jaga rumahnya bertahun-tahun. Aku bahkan kasih makan anjingnya. Dia blokir aku begitu saja. Aku nggak bisa ngomong sama sekali. Oh, cukup. Menangis buat apa? Hah? Dia menginjak-injak kita dan menghina kita. Bu, aku punya ide. Tahu apa yang paling dibenci internet? Yang kuat menindas yang lemah. Ethan menyewa preman untuk menindas kita. Bukankah itu berita yang sudah jadi? Apa itu berhasil? Ayolah. Bu, jangan khawatir. Orang seperti dia paling jaga muka. Kalau dia mau main-main, lihat saja. Berani nggak dia muncul? Gimana kalau Ethan balik? Ethan? Biar dia datang. Aku udah lama pengen balas dendam. Siapa takut sama dia? Aku cari dia sekarang. Kami hanya orang tak berdaya. Kami sudah dipaksa terlalu jauh. Mereka datang merusak semuanya. Itu dia. Dia datang. Ayolah, kamu bahkan panggil wartawan. Bagus sekali pertunjukannya. Anda Paxton, kami dari tim berita City Live. Keluarga ini mengatakan Anda memutus air dan listrik mereka, dan Anda mengusir mereka dengan kekerasan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Apa yang harus saya bilang? Saya sah mengambil kembali properti saya. Ada masalah? Saya bisa bersaksi. Malam itu, saya melihatnya sendiri. Pria ini membanting Ethan ke lantai. Lalu dia menghancurkan potret keluarga. Dia kejam. Tepat sekali. Itu dia. Siapa tahu apa yang dia lakukan di sini. Sejak dia muncul, seluruh gedung ini tidak pernah tenang. Hei Bu, kalau Anda benar-benar punya tempat ini, temui saya di kantor properti. Kami terpaksa melakukan ini. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Mereka mulai menghancurkan semuanya. Kalau aku tidak mengaku itu rumah kami, siapa yang akan membantu kami? Kalau aku tidak bilang begitu, kami pasti sudah tidur di jalanan sekarang. Lihatlah, Pak Reporter. Ini rumah lama keluargaku. Hujan benar-benar menghancurkan rumah ini. Kami tidak berbohong. Kami benar-benar tidak punya tempat tinggal. Paxton, Anda mungkin punya tempat ini, tapi Anda mendorong mereka ke jurang. Tidak ada yang akan bilang itu benar. Oh, mengusik orang baik, itu bukan keahlian. Oh, begitu? Hei, kau mau memukul seseorang? Ekspresi di matamu. Hei, lihat matanya. Dia seperti ini bahkan saat kau di sini. Apa yang terjadi saat kau tidak ada? Pak Stone, banyak saksi menuduh Anda mengusir mereka secara kasar dan memutuskan utilitas. Bagaimana Anda menjelaskannya? Lagi pula, Pak Vance tidak pernah bilang mereka tidak boleh tinggal. Saat dia menginap di sini malam ini, aku bahkan merapikan tempat tidurnya. Siapa yang baru saja bilang Pak Vance tidak pernah bilang mereka tidak boleh tinggal? Ya ampun. Ethan, kamu datang pas banget. Katakan pada wartawan apa yang terjadi. Bukankah kamu yang mempekerjakanku sebagai pembantu tinggal? Aku tidak bohong, kan? Benar. Pasal 4 kontrak pembantu tinggal. Selama masa kerja, pihak B boleh tinggal di rumah pihak A.
Tetapi pihak B tidak boleh mengizinkan siapapun di luar kontrak menginap. Rumah tidak boleh digunakan untuk hal di luar layanan yang disepakati. Pembantu tinggal bukan penyewa gratis. Apa aku perlu membacakan kata-kata itu untukmu? Aku sudah jelaskan padamu waktu itu. Rumah di kampung hanyut diterjang badai. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi mereka menginap beberapa hari. Apa yang kau harapkan kami tidur di bawah jembatan? Aku juga membantu membersihkan rumahmu. Bersihkan rumah? Semuanya, lihat. Kau bilang ini bersih? Jadi ini benar-benar rumah orang lain. Bagaimana kau bisa berbohong pada kami? Dan, pria ini? Apa dia juga diizinkan sesuai kontrak? Hei, Nyonya Miller. Kau berbohong dan bilang rumah ini milikmu. Kau bilang ke tetangga dan wartawan dua cerita yang berbeda. Tinggal di rumah orang lain saja sudah cukup buruk. Tapi kau mengotorinya seperti ini? Nyonya Miller. Satu hal lagi. Kau terus mengaku merawat anjingku, katakan pada semua orang, di sini di depan kamera. Perawatan seperti apa itu? Anjing. Anjing itu. Ya ampun, kayaknya aku pernah lihat kamu ajak dia jalan. Dulu dia gemuk dan sehat. Terus kenapa dia jadi begini? Benar. Aku sering pergi urusan bisnis. Kali ini, aku lama di luar negeri. Jadi aku menyewa pembantu untuk merawat anjingku. Sebelum aku pergi, dia masih lincah. Tapi waktu aku pulang, dia nyaris tidak selamat. Kata dokter hewan, kalau aku terlambat setengah jam, dia pasti sudah mati. Dan kalian masih memaksaku minta maaf pada orang-orang yang menempati rumahku? Ethan, aku minta maaf. Jujur aku tidak tahu waktu itu. Kamu menuduhnya sebagai orang mesum dan memanfaatkan kami sebagai pion. Ini caramu merawat anjing? Kalian mengaku yang baik? Ya ampun. Tuan Stone, Anda pemilik sah rumah ini. Mengingat situasinya, apa yang ingin Anda katakan? Baik, begini masalahnya. Semua orang lihat apa yang terjadi. Tuan Vance menjual rumah ini padaku. Kontraknya sudah ditandatangani. Hak miliknya sudah dialihkan. Dan akta rumah atas namaku. Tapi kalian masih menempati sini. Itu tidak benar. Hei, semuanya, kalian dengar dia. Kalian mau orang seperti itu pindah? Dia merusak barang-barang dan memukul orang begitu masuk. Itu jelas kejahatan terorganisir. Kalian mau dia jadi tetangga? Lihat baik-baik. Saya dari perusahaan yang sah. Kamu yang preman di sini, Tuan Lukas. Jangan sebarkan rumor di depan wartawan. Kamu bilang aku preman? Kalau begitu, kamu harus punya bukti. Dan kalau tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Brengsek. Manajer Woods. Kamu dengar seluruh percakapan itu, kan? Clara baru saja mengakui seluruh keluarganya tinggal secara ilegal di rumahku. Dan mereka menyakiti anjingku. Oh, Ethan. Ethan. Anjing itu. Aku sungguh nggak tahu gimana dia bisa sakit. Aku beneran udah kasih dia makan. Aku kasih dia makan setiap hari. Ethan. Aku nggak bermaksud begini. Sekarang, pekerjaan ini satu-satunya yang aku punya untuk menghidupi keluargaku. Ethan. Tempat sarapan Lukas bangkrut. Kita nggak punya tempat lain. Kalau aku nggak punya kerjaan jadi pembantu ini dengan atap buat kami berteduh, bagaimana keluargaku bisa bertahan? Kamu mau aku pindah? Mau kemana aku? Sophia, bilang sesuatu. Ibu memang punya masalah jantung. Dia makin tua, dan dia punya stroke ringan. Dia gelisah semalaman. Dan tadi malam, aku bahkan mendengar dia terengah-engah di tempat tidur. Pak Vance, aku takut sesuatu terjadi padanya. Ethan, aku sudah sangat tua. Nggak ada yang tahu kapan aku akan mati. Aku nggak punya tempat tinggal, aku sudah cari tempat buat anak-anakku, apa itu salah?
Kalau kamu bikin aku kehilangan kerjaan ini, bagaimana aku bisa bertahan? Pak Vance dan Pak Stone. Bisakah kita bicarakan ini? Beri mereka beberapa hari lagi. Di keluarga ini hanya ada orang tua dan anak-anak. Mereka butuh waktu cari tempat. Ethan, Mark, lihat ibuku. Dia benar-benar sudah tua, dan kesehatannya buruk. Kalian berdua masih muda. Kalian punya tempat tinggal lain, apa kau? Apa kau benar-benar akan membuat ibuku mati? Baik, beberapa hari lagi. Tapi ada 2 syarat. Pertama, biaya perawatan dan nutrisi Mochi totalnya $2.600 yang menjadi tanggung jawabmu. Aku punya semua kwitansinya. Kamu bisa cek kapan aja. Kedua, Pak Stone sekarang pemilik sah rumah ini. Namanya tercantum di akta. Meskipun dia setuju membiarkanmu tinggal sementara, dia yang membayar rumah ini, dia tidak bisa membiarkanmu tinggal gratis. Bagaimana kita harus menanganinya? Baik, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Karena dia dalam kesulitan, kamu boleh tinggal untuk sementara. Tapi aku bahkan tidak bisa masuk pintu rumahku sendiri. Apa menurutmu itu agak sulit dibenarkan? $2.600. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Bisnis Ethan rugi. Kami menganggur. Tepat. Itu tidak sama dengan mengatakan kami akan membayarmu nanti. Kamu tidak punya uang? Aku menyewa pembantu untuk merawat anjingku, tapi bayarannya $20.000 sebulan. Kamu bohong, ngaku punya tempat ini. Dulu kamu bilangnya beda. Kamu bikin anjingnya sakit. Kamu harus bayar biaya dokter hewan. Dan kamu masih mau untungnya? Bener. Waktu bohong dulu, kamu nggak bilang gitu. Sekarang mungkin pura-pura sakit? Itu bukan yang kamu bilang sebelumnya. Bener. Mungkin anjingnya udah sakit sebelumnya. Dan Ethan membuang semua barang bawaan kita. Kenapa kamu nggak bicara soal ganti rugi? Sayang, lupakan saja. Banyak orang lihat. Selesaikan ini sekarang, biar kita bisa lanjut hidup. Baiklah, bicara itu murah. Kalau begitu kita buat tertulis di depan wartawan dan tetangga. Pertama, kamu harus bayar sewa. Karena kamu lagi susah uang, sewanya $1.000 sebulan. Aku punya hak untuk mengelola properti ini. Kedua, aku bisa lakukan tugasku kapan saja. Cukup. Tanda tangani kontraknya. Maka kamu bisa tetap tinggal di sini. Baik, perjanjiannya sudah ditandatangani. Mari kita lupakan masalah ini. Aku akan kembali besok. Kita lakukan sesuai aturan. Oh, Ethan, maaf. Ya, betul, ini salahku. Aku juga mau lihat Mochi. Ayo, kita pergi. Ugh. Ini menyebalkan. Oh, ini. Lukas, kamu sudah selesai. Bagaimana denganku? Tidak, David. $800 sebulan untuk tempat ini. Di mana lagi kamu bisa dapat itu, HMPH? Buku besar sudah rusak, headphone-nya kena air, dan kamera ini rusak. Untuk $800, aku datang ke sini, jadi kambing hitammu? David, apa-apaan ini? Kamu manfaatkan aku, lalu menyangkalnya? Memanfaatkanmu? Kamu tidak bilang begitu saat pertama datang ke sini. Kamu bilang dia itu brengsek yang mengganggumu, tapi kenyataannya, seluruh rumah ini milik dia. Sial, aku sudah bertahun-tahun di sini. Belum pernah dipermalukan seperti ini. Oh, David. Kita semua menghadapi ini bersama. Ayo kita bicarakan ini. Aku tidak akan menyewa tempat ini hari ini. Lukas, kamu bajingan. Kamu berani ngemplang? Selama kamu masih usaha di sini, kamu tidak akan pernah tenang. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Pergi. Oke. Baru saja kukirim ke kamu. Hei, apa? Kamu belum bayar sewa? Tempat sialan ini. Kamu yang minta aku pindah ke sini. Kalau enggak, aku enggak bakal repot.
Lagi pula, apa ini rumahmu sampai kamu berani nagih aku? Nggak punya malu? Sejak aku tinggal bersamamu, aku tidak pernah punya hari yang baik. Sofia, Sial. Semua salah Ethan dan Mark. oh, pemilik palsu. Kenapa kamu masih ngegondol rumah orang lain? Hei, kamu gila? Lagi ngapain? Renovasi. Kenapa lagi aku beli tempat ini? Buat jadi museum? Apa? Cepetan. Tunggu. Hei, ayo, taruh semuanya di sini. Ai, Keluarin sofa ini. Kamu lagi ngapain? Kesepakatannya sudah jelas banget. Aku berhak pakai rumah ini. Mulai hari ini, aku renovasi rumah ini. Bu, kita bisa apa? Kita bisa apa? Ini. Kita mulai dari tembok ini. Yang lama udah ketinggalan. Bongkar dan bikin ulang. Kalian pindahin semua ini ke sana. Durian, ini mahal banget. Kamu masih beli? Oh, ayolah. Bu, Sofia kan mau kemarin, dia ngomongin itu setiap hari, aku muak dengerin. Aku? Ya ampun, apa dia mau nyiksa kita? Gimana? Stop. Stop. Bu Miller, aku lagi renovasi rumahku sendiri. Semua izin udah beres. Ini sepenuhnya legal. Kalau suara bisingnya ganggu, Ibu, kenapa nggak nginep di hotel beberapa hari? Kamu di mana? Ada apa, Bu? Aku lagi urus sesuatu. Urusan apa? Kebisingan ini bikin aku gila. Pulang sekarang. Hubungi pengelola. Ini bukan renovasi. Mereka membongkar tempat ini. Sial. Mark benar-benar merobohkan tembok? Sudah 3 hari begini. Pulang saja. Baik, jangan ganggu aku. Aku pulang sekarang. Hei. Ibu, apa kalian mau bertindak atau tidak? Renovasi di atas dari pagi sampai malam. Kami bahkan gak bisa di rumah sendiri. Pak Parker, maksudnya 702, kan? Pak Hayes sudah datang dan mendaftar renovasi sebelumnya. Semua izin sudah lengkap, jam kerja sudah sesuai aturan, jam 8 pagi sampai siang, dan jam 2 sampai 6 sore. Tidak ada masalah. Ani haru. Sesuai aturan. Jadi kami cuma harus tahan berisik? Kenapa gak pergi keluar aja siang hari? Malam tidak ada renovasi, jadi tidak ganggu tidur Anda. Bukan Ibu. Mau apa lagi, Pak? Tunggu saja sampai saya lapor. Tunggu saja. Gimana? Apa kata pengelola? Apa kata kantor properti? Mereka bilang dokumennya lengkap, dan semuanya legal. Jam 8 pagi sampai siang, dan jam 2 sampai 6 sore. Itu kata pengelola. Kalau kebisingan mengganggu kita, kita pergi keluar siang hari, dan pulang malam. Jawaban apa itu? Bagaimana kita bisa hidup siang hari? Aku? Ayolah. Setuju, bro. Lain kali aku traktir kamu. Tentu. Ethan. 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 Aku perlu bicara sama kamu. Ethan. Ethan. Tempat di sini cepat laku.
Dan diskonnya gede banget. Temanmu orangnya baik kok. Aku percaya sama dia. Gak apa, aku bayar, biar hati tenang. Makasih banyak, Mark. Halaman di sini lebih luas, dan tetangganya lebih ramah. Meski ibu dan ayah udah nggak ada, aku akan selalu di sini saat kamu besar nanti. Lukas, Sophia, keluar. Pekerjaan di sini udah berhenti. Gak ada renovasi hari ini. Gak ada renovasi lagi? Aku mau tidur nyenyak. Tuhan yang tahu apa yang aku alami. Aku bilang tempat ini gak layak huni. Tapi kamu maksa tinggal di sini. Apa-apaan sih yang kamu omongin? Aku mati-matian dapetin tempat ini. Kenapa aku gak boleh tinggal di sini? Kalau dia berani macam-macam, aku akan habisi dia. Oh, wow. Lumayan. Tahap 1 selesai. Kita cukupkan dulu. Kalau kurang, kita tambah lagi. Gimana? Jauh lebih terbuka dan terang, kan? Kamu udah berisik berhari-hari. Besok kan weekend. Kamu gak akan renovasi lagi, kan? Iya, ini bikin aku gila. Aku mimpiin bor tiap malam. Aku guling-guling semalaman, gak bisa tidur. Kepalaku mau meledak. Kamu gak renovasi lagi, kan? Ini bikin aku gila. Bu Miller, ini rumahku. Surat tanahnya atas namaku. Aku tanda tangan kontrak renovasi. Aku yang pekerjakan pekerjanya. Aku izinkan kalian tinggal di sini. Itu sudah lebih dari murah hati. Ya. Dan kamu? Malah, kamu mengkritik rumahku. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Hei, Langsung ke intinya. Renovasi sudah selesai, kamar-kamar harus dibagi ulang. Pilih satu kamar, pindahkan semua barangmu. Aku punya rencana untuk sisanya. Masing-masing satu kamar, atau satu untuk sekeluarga? Sekeluarga? Jelas. maksudmu? Kamu sendiri dapat sekian banyak kamar? Apa kamu kecanduan menyuruh-nyuruh soal rumahku? Apa aku perlu ingatkan kamu? Siapa pemilik rumah ini? 1 jam. Pilih satu kamar. Pindahkan semua barangmu ke dalam. Aku butuh sisanya sore ini. 1 jam. Kalau belum bersih, sampai saat itu. Kalian semua. Akan kuusir kalian semua. Kamu? Berkemas. Sekarang, orang Ma itu. Dia serius dengan perkataannya. Kita harus lakukan apapun yang dia bilang. Hidup sialan macam apa ini? Apa yang bisa kita lakukan? Dia pemilik rumah. Bukankah kamu bilang mau bisnis sama orang? Kenapa selama 2 hari ini nggak ada yang terjadi? Apa maksudmu sebenarnya? Kalau kamu nggak rugi dalam bisnis, apa kita akan di sini dikejar-kejar semua orang? Dengar kamu. Kamu dapat 2 atau 3 ribu sebulan, tapi masih makan durian. Bukankah itu semua karena aku dukung kamu? Sekarang aku lagi sial, kamu ngeluh semua hal, kamu sudah punya orang lain sekarang. Tidak, cukup. Berhenti bertengkar. Kita tidak punya banyak waktu. Apa kamu benar-benar ingin dia membuang barang-barang kita? Cepat berkemas. Ayo masuk, ayo masuk. Siapa itu? Aku kirim password Wi-Fi-nya lewat SMS. Dapur dan kamar mandi dipakai bareng.
Tagihan listrik dan air kita bagi. Lee, tempatmu di sana. Ya ampun. Mark tanya kamu, siapa ini? Ada apa dengan penyewa saya? Ada masalah? Hei, kok kamu bisa seenaknya menyewakan rumah ini ke siapa aja? Keluargaku masih tinggal di sini semua. Dan kamu sewakan ke orang asing? Emang boleh? Kamu beli rumah ini? Kamu kasih ke aku? Bukan. Lalu kenapa kamu sok berhak? Yang aku pedulikan sekarang adalah, kapan kamu bayar sewa ke aku? Ayo masuk, ayo masuk. Masuk. Iya, suka, tempatnya bagus. Di. Kenapa penyewa Mark itu membawa orang yang kelihatannya bermasalah? Bu, biarkan mereka datang. Tempat ini bukan milik kita. Maksudmu, bukan milik kita? Kita masih tinggal di sini. Si Mark itu hari ini memasukkan pemain piano, lalu seorang pria berotot, dia sendiri juga tidak berbeda. Dia orang baik macam apa? Bu, apa yang perlu ditakuti? Kita tidak cari masalah atau lari darinya. Kita warga negara yang taat hukum, kita tidak melanggar hukum apapun. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Cukup, Bu. Rumah ini memang milik mereka. Itu bukan urusan kita. Kita sebaiknya pindah saja. Bu, kamu membuat semuanya jadi ribet? Kita mau kemana? Ruang bawah tanah jelek yang dulu kita tempati? Apa itu layak untuk manusia? Setidaknya tempat ini tidak bocor. Kita bisa tinggal di sini asal kita berdesakan. Kamu pikir aku melakukan ini untuk siapa? Kalian berdua sedang berusaha punya bayi tahun ini. Dan saat bayinya lahir, apa kalian akan tinggal di ruang bawah tanah? Cukup, cukup, cukup. Berhenti bertengkar. Sayang, Bu sudah tua. Biarkan dia bicara. Bu, ayo, mulai berkemas. Jangan hanya duduk di situ. Kamu tahu jam berapa? 5:40. Kamu tahu baru jam 5:40? Ini area umum. Semua masih tidur. Kamu bilang ini area umum? Apa aku ganggu kamu pakai ini? Bukan kamu. Makan? Bu, kenapa ini asin banget? Kamu tuang semua garamnya? Tanganku tergelincir pas menuang garam. Sejak dua orang itu pindah ke sini, aku nggak tidur sekejap pun. Setiap pagi sebelum subuh, dia melompat-lompat di ruang tamu. Dan pianis itu main sampai tengah malam. Faktanya aku masih hidup, dan bisa masak buatmu itu mukjizat. Makan. Sofia, kalau kamu sudah pulang kerja, bantu ibu. Ibu sudah tua. Masa kamu enggak? Lukas, katamu, kita cuma tinggal di sini sebentar, hanya untuk sementara. Kita sudah cukup dipermalukan. Tiap hari dalam perjalanan, tetangga lihat aku kayak pencuri. Mark terus mengintai kita. Apa sih yang kamu mau? Aku kan sudah bilang, aku sedang urus bisnis. Kamu nggak bisa lakukan ini untukku, dan bertahan sedikit lagi? Kamu belum selesai makan. Aku terlalu marah buat makan. Makan.
Lagi-lagi. Ada apa? Bisa berhenti main? Sepanjang hari bunyi terus. Apa kamu nggak terganggu? Yang lain juga. Bung, aku main piano di kamarku sendiri. Apa urusanmu? Parah, beneran parah. Kamu mainnya kayak lagi bunuh ayam. Kamu gila? Bajingan Mark Stone itu merenovasi tempat ini, memindahkan semua orang ini ke sini, lalu meninggalkan mereka begitu saja. Aku akan bawa dia balik. Dia bisa lihat sendiri macam sampah apa yang dia sewakan. Makan, ayo. Siapa lagi? Pagi, Nak. Kotak di depan pintu itu. Udah nggak dipakai lagi, kan? Jadi aku bawa masuk. Enggak. Kamu ini siapa? Aku baru di sini. Aku tinggal di sini. Frank, balkon ini area bersama. Kalau kamu tumpuk barang di sini, gimana orang lain mau jemur baju? Oh, maaf. Maaf banget. Akhir-akhir ini saya kebanyakan ngumpulin. Belum sempat saya rapikan. Tenang, saya beresin sekarang. Enggak, tunggu dulu. Kamu bilang numpuk di sini itu beresin, pindahin dari sini. Dengar, Bu? Lagi mau ditaruh di mana? Tenang. Besok saya kerjain. Besok, pasti. Sungguh nggak ada gunanya berdebat dengan orang sepertimu. Ada apa? Ma, Lukas, aku sudah muak. Aku panggil polisi. Siapa yang menelepon polisi? Aku yang menelepon. Pak, aku melaporkan dia. Pria itu, Mark Stone, dia terus bawa orang kacau ke rumah. Lihat apa yang mereka lakukan ke tempat ini. Lihat masih ada lagi. Pak polisi, akhirnya Pak datang. Astaga. Saya sudah menderita beberapa hari ini. Saya hampir kena serangan jantung. Lihat orang-orang yang dia bawa masuk. Mereka mengganggu kami setiap hari. Kami keluarga yang jujur dan taat hukum, dan mereka mendorong kami ke liang lahat. Pak, ini surat tanah saya, sewa menyewa dan bukti pekerjaan. Silakan lihat. Rumah ini milik saya. Mereka berolahraga di area umum dan main piano. Tidak ada yang salah, kan? Ini sewa yang normal. Semuanya beres. Kami tak punya alasan menghentikan mereka. Juga, Ibu Miller, jika Ibu merasa hak Ibu dilanggar, Ibu bisa mengambil tindakan hukum. Tapi dengan keadaan saat ini, Tuan Stone tidak melanggar hukum apapun. Oke. Oh ya. Pak, ada satu hal lagi. Keluarga itu menempati kamar utama saya. Kami sepakat mereka tinggal beberapa hari, tapi sudah lebih dari sebulan sekarang. Menyewakan itu legal, kan? Benar, Ibu Miller. Kenapa Ibu menempati rumah orang lain secara ilegal? Tapi itu keadaan khusus. Pak polisi. Bagaimana dengan anakku? Anakku aja nggak bisa dapat kerja. Pemilik lama bikin aku kehilangan kerja. Kami yang jadi korban di sini. Kok bisa pergi gitu aja? Ibu Miller, saya ngerti apa yang Ibu bilang. Tapi secara hukum, dia nggak melanggar hukum. Dan Ibu diduga menempati rumah orang lain.
Secara teori, mereka bisa menggugat ibu. Sekarang terserah ibu. Apa kau dengar itu? Proses hukum. Kau bisa pergi. Tapi sebelum kau pergi, serahkan rumah hari ini. Kalau nggak bisa, segera pindah. Aku bukan badan amal. Aku nggak akan biarin kamu tinggal gratis. Dan tahan dengan kelakuanmu. Siap-siap pindah. Mark, tentang semuanya akhir-akhir ini tentang apa yang terjadi. Makasih untuk semuanya. Juga, aku sudah menggugat Clara Miller dan keluarganya. Bukan apa-apa. Masalahnya, dari awal sekali, kau nggak bisa kasih kelonggaran sedikit pun. Beri mereka sedikit, dan mereka bakal nganggap kau sasaran empuk. Mereka bakal terus tekan sampai ambil semua. Andai aku dulu setegar aku sekarang, rumah di kampung halamanku tidak akan direbut. Baiklah, aku pergi dulu. Ayo makan bareng suatu saat. Aku masih harus menagih sewa. Kan ku bilang jangan merokok di rumah? Oh, maaf soal itu. Maaf. Cuma satu. Satu aja. Sumpah, nggak akan merokok di sini lagi. Aku janji. Apa itu? Apa lagi? Balik ke sini sekarang. Apa lagi? Dengar sendiri. Dengar sendiri. Piano itu, dari pagi tadi nadanya sama terus. Terus-menerus. Telingaku mau meledak. Dan Frank itu, aku sudah bilang jangan merokok di rumah. Tapi dia nyalain lagi. Tepat di samping baju yang baru ku cuci. Aku cuci baju itu percuma. Tenang, Gimana aku bisa tenang? Lantainya lengket di bawah kaki. Dudukan toilet setiap hari ada air kencing, dan cowok itu. Dia latihan handstand di ruang tamu setiap hari. Kakinya hampir nyepak kepalaku. Mereka berisik sepanjang hari sampai malam, dan semalaman sampai subuh, aku bahkan gak bisa buang sampah tanpa lihat muka mereka. Apa ini masih rumahku? Pindah keluar sekarang. Aku gak bisa hidup seperti ini lagi. Oh, Sophia, kamu kenapa sih? Pergi. Aku pergi sekarang juga. Sophia, kamu ngapain? Tempat ini bagus banget, tepat di pusat kota. Di mana kita akan cari tempat sebagus ini? Bagus? Kamu bilang ini tempat bagus? Aku udah cuci baju ini 4 kali, dan masih bau asap. Setiap kali aku ke kamar mandi, aku ketakutan ada yang meninggalkan pintu terbuka. Suara ini atau suara itu? Sejak aku pindah ke sini, aku belum pernah tidur nyenyak 1 malam pun. Kamu bilang ini tempat bagus? Ethan juga berpikir begitu dulu. Lihat bagaimana keadaan saat dia pergi. Kita sama saja. Bukan, itu tidak benar. Waktu dia pergi, cuma rumah yang kotor. Tapi kita bagaimana? Kita sudah kehilangan semua harga diri. Sophia, jangan ngomong gitu cuma karena kamu marah. Rumah ini milik Ethan. Dia jual ke Mark. Dia cuma gak mau lihat kita lagi. Dan kita tinggal di sini setiap hari, bersama semua orang ini. Kamu pikir aku masih mau bertahan di sini? Lihat saja. Apa ini terlihat seperti rumah bagimu? Sophia, tunggu. Mau kemana, Sophia? Apa yang kamu bilang dulu? Kamu bilang selagi Ethan pergi, kita akan pindah sementara beberapa hari dan bersenang-senang, lalu kita akan pergi setelah dapat tempat. Tapi malah, kamu panggil media, dan mereka sebarkan kita di internet. Sekarang, setiap tetangga di kompleks ini sengaja menghindari kita. Di mata mereka, kita preman yang mencuri rumah orang. Sophia, bertahanlah sebentar lagi.
Beri aku waktu sedikit lagi. Aku akan segera cari tempat. Berapa lama sih kamu mencari? Lalu bagaimana dengan kesepakatan bisnis itu? Berhasil. Kamu terus bilang sabar, tapi sampai kapan aku harus sabar? Sophia, aku tidak menyuruhmu bertahan seperti ini. Maksudku, beri aku 2 hari lagi, oke? Dan setelah 2 hari? 2 hari lagi? Sejak hari kita pindah, kamu bilang kita akan keluar dalam beberapa hari, dan sekarang, kita jadi bahan tertawaan seluruh kompleks. Jadi, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kita harus tinggal? Di mana aja lebih baik dari sini. Paling buruknya, kita bercerai. Tidak. Sophia, kamu. Oh, Sofia, kamu lagi apa? Sofia, mau kemana? Aku mau cerai sama Lukas. Aku nggak tahan hidup begini lagi. Tapi Lukas belum pulang. Sofia? Oh, Lukas. Angkat teleponnya. Bu, Sophia, Zack akhirnya setuju. Kerjasamanya akhirnya jadi, 2 bulan lagi. Begitu uang mulai masuk, aku akan ajak kalian semua keluar dengan mewah. Oh, Bu, Sophia di mana? Bu, Kamu pergi kemana? ada apa? Aku muak dengan hidup begini. Lukas, aku sudah mikir panjang. Ayo kita cerai. Dia pergi. Sambil menyeret kopernya, dia bahkan tidak menatapku. Ibu tidak bisa menghentikannya. Perempuan tidak berperasaan itu. Waktu dia pertama kali masuk ke keluarga ini, kami tidak pernah menyakitinya, bahkan saat kami susah. Aku hanya ingin memberi kalian semua tempat tinggal. Ibu, Apa kita berbuat salah? tempat ini luas banget. Pemiliknya lagi pergi. Haruskah aku telepon Lukas dan Sophia ke sini beberapa hari? Mereka bisa istirahat di sini. Nak, kemas kopermu bareng Sophia. Ayo tinggal bersama Mama. Mama nemu tempat bagus buat kita. Datang. Oh, Lukas, Sophia. Ayo masuk, ayo masuk. Aku sudah cari tahu. Pemiliknya ke luar negeri. Enggak bakal balik selama 3 bulan. Atap rumah lama kita ambruk, ingat? Dan toko kecil Lukas juga tutup, jadi kita tinggal di sini dulu. Sampai kita nemu tempat yang lebih baik, terus kita pindah. Tapi gimana kalau pemiliknya tiba-tiba balik, Ma? Jangan khawatir. Lukas, Sophia, Ma, apa yang kamu katakan? Kamu nggak bisa terus tinggal di basement itu. Ayo, taruh itu dan minum teh. Teh ini mahal loh. Buat diri kalian nyaman. Mama masakin kalian. Aku mau cariin mereka rumah yang bagus, tapi caraku salah. Kita harus minta maaf ke Sophia. Tapi kita lebih berutang pada Ethan.
Bu, Sofia sudah pergi. Ayo kita pergi juga. Bu, jangan cari lagi. Ini bukan rumah kita. Kita terlalu serakah. Ayo pergi. Bu, jangan cari lagi. Ayo pergi. Ethan. Mark, Tempatnya sudah dibersihkan. Ini kuncinya. Uangnya nanti aku bayar kembali. Terus, kita akan transfer akta. makasih, Mark. Hei, sudah cukup. Ayo pergi. Pergi. Aku akan tunjukkan sekeliling. Pak Vance, soal Clara Miller pelanggaran saat bekerja di rumah Anda, kami sudah konfirmasi dia dipecat. Juga, ini pengembalian biaya layanan Anda. Silakan diperiksa. Akhirnya, kita pulang lagi.